Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Baik, kemudian kita lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan memotong tumbuhan yang ada di tanah haram, ya, mengusir binatang buruannya atau mengambil barang temuan di sana. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu posisi tanah haram itu berbeda dengan tanah yang ada di permukaan bumi lainnya. Ada sejumlah aturan, ada sejumlah adab yang mesti kita perhatikan. Bisa jadi di tanah lain itu boleh, maka di tanah haram tidak diperbolehkan karena keharamannya begitu. Oleh karena itu, ini mesti kita perhatikan adab-adabnya. Jangan sampai ketika kita berada di tanah haram, ya, kita tidak mengetahui batasan-batasan atau larangan-larangan yang berlaku di tanah haram. Karena ada sejumlah perbuatan, ya, yang dilarang di tanah haram untuk dilakukan, tapi boleh dilakukan ketika berada di luar tanah haram. Di antara yang tidak boleh kita lakukan di tanah haram adalah ketika kita berada di tanah haram, maka kita tidak boleh mematahkan, memotong ya, tumbuhan yang ada di sana atau mengusir binatang buruan sehingga bisa diburu di tanah lain atau memang mengambil barang temuan, ada barang jatuh misalnya di pinggir jalan, tidak boleh diambil kecuali untuk mengumumkannya, kecuali untuk mengumumkannya. Karena hadirin sekalian perlu kita pahami bahwasanya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya apa? Abghadun nasi ila Allah thalathatun. Di antaranya adalah mulhidun fil haram. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya adalah orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran di tanah haram. Ya, jangan sampai gitu kan. Baik. Ya, di antara perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika di tanah haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya ketika hari penaklukan Mekah, peristiwa waktu Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadal balad haramahullah, la yu'badu syaukuhu, wa la yunaffaru sayduhu, wa la yaltakitu luqatatahu illa man arwafaha." Ini negeri ini diharamkan oleh Allah. Maka tidak boleh tumbuhannya dipotong, ya, hewan buruannya diusir, gitu kan. Dan barang temuannya itu tidak boleh dipungut kecuali yang mengetahui. Maka tidak boleh ketika di tanah haram kita mematahkan tumbuh-tumbuhan, gitu kan, mematahkan ranting-ranting, itu nggak boleh di tanah haram. Ya, tidak pula boleh kita mengusir atau menyakiti hewan yang berada di tanah haram. Kalau misalnya itu hewan buruan, gitu kan, kan tidak boleh diburu di tanah haram, gitu kan, diusir kemudian sehingga keluar di tanah haram, keluar dari tanah haram kemudian baru diambil hewan buruan itu nggak boleh, itu tetap tidak boleh begitu, ya, kecuali memang hewan itu adalah hewan yang berbahaya yang diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking misalnya, ular, gitu kan, anjing hitam. Kalau yang itu diperbolehkan, di mana syariat memerintahkan untuk membunuh hewan itu, maka itu boleh untuk dibunuh meskipun di tanah haram. Adapun selain yang diperintahkan maka tidak boleh. Kemudian kita dilarang untuk memotong pohon, ya, ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram meskipun tanaman itu adalah tanaman tanaman yang berduri. Meskipun tanaman itu adalah tanaman yang berduri, kecuali tanaman idkir, kecuali tanaman idkir. Ya. Tumbuhan idkir ini dikecualikan, boleh dipatahkan, boleh dimanfaatkan.
karena memang itu dibutuhkan untuk masalah penguburan dan lain-lain. Dan Nabi alaihi wasallam yang melegalkan hal tersebut memang yang disebutkan dalam Al-Bukhari. Oleh karena itu, semua tumbuhan yang ada di tanah haram itu tidak boleh diganggu kecuali tumbuhan idkir, di mana itu untuk keperluan pengurusan jenazah dan lain-lain. Kemudian ketika di tanah haram kita tidak boleh mengambil barang temuan. Jadi misalnya kita melihat ada barang temuan gitu kan, ada uang, HP atau dompet misalnya tanah haram, maka tidak boleh kita memungutnya kecuali untuk mengumumkan. Atau misalnya kita tahu, misalnya setelah kita buka, kita cek, oh ternyata itu dompet punya teman kita. Jadi kita ambil untuk mengembalikan, maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengambil untuk memiliki. Gitu kan. Ya udah dibiarin tuh kalau ada HP misalnya, ada dompet, kecuali memang kita mengambilnya untuk diumumkan atau untuk diserahkan kepada pihak berwajib untuk diumumkan, gitu kan. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau mengambil, memungut untuk mengakuisisi, menguasai itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika kita berada di tanah haram, ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan di antaranya. Tidak boleh dilakukan merusak tanaman di sana, ya, mengusir binatang buruannya, atau memungut barang temuan. Ya, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, masih banyak sebetulnya ya, perkara larangan-larangan yang ada di tanah haram, dan ini adalah di antaranya, dan ini bukan batasan, masih banyak sebetulnya. Ya, dan ini adalah perkara yang mesti kita perhatikan, karena ini adalah posisi tanah haram yang berbeda dari tanah lainnya yang ada di permukaan bumi gitu kan. Ini adalah posisi tanah yang berbeda, ya. Tanah yang posisinya terhormat gitu. Dan mesti kita jaga ada pada ketika berada di sana. Direnungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat Anda sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf.